Halo semuanya, mungkin di antara kalian sudah tidak asing dengan salah satu fenomena yang terjadi di dunia pekerjaan yang menyebutkan bahwa zaman sekarang tuh kalau tidak ada orang dalam bakalan susah buat cari pekerjaan. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi fenomena tersebut sehingga bisa terjadi dan sangat menggaung di telinga kita? Sebelumnya buat teman-teman nih yang mungkin belum tahu konteksnya, jadi sekarang tuh di media sosial lagi rame nih tentang beasiswa, yaitu beasiswa revolusi yang diselenggarakan oleh Tim Malaka Project. Nah, singkatnya kita tuh diharuskan membuat video esai. Nah, video esainya tentang apa? Tentang kritikan bagi sistem perguruan tinggi di Indonesia. Dan ya, seperti yang teman-teman lihat, saya juga mengikuti hal tersebut. So, mari kita coba dan mohon ditonton sampai habis. Jadi, apa sih yang perlu dikritik dari sistem perguruan tinggi di Indonesia itu? Jawabannya tidak ada. Menurut saya pribadi nih ya, tidak ada yang perlu dikritik dari sistem perguruan tinggi di Indonesia. Kalau, ada kalaunya nih. Kalau mau para lulusan-lulusannya nanti hanya mengandalkan orang dalam untuk cari pekerjaan. Nah, kok bisa? Nah, itu dia. Jadi mari kita bahas salah satu faktor pentingnya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Semasa menengah ke atas, baik kalian dari SMA, SMK maupun dari MAN, dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin kalian akan bertanya-tanya mengenai akreditasi dari suatu perguruan tinggi maupun program studi yang bakal kalian tuju. Nah, fenomena ini tuh terjadi karena banyaknya perkataan yang menyebutkan bahwa akreditasi itu sangatlah penting untuk menunjang karir nanti. Nah, apakah seperti itu salah? Ya tidak, karena memang dalam praktiknya banyak sekali perusahaan-perusahaan maupun suatu instansi pemerintah yang benar-benar mempertimbangkan akreditasi asal dari lulusan-lulusan yang hendak melamar pekerjaan. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apa benar akreditasi memang sepenting itu? Menurut dari berbagai penelitian yang bisa saya simpulkan bahwa pentingnya akreditasi itu bisa menjadi 3 macam. Yang pertama bagi kampus itu sendiri, yang kedua bagi mahasiswa, dan yang ketiga bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Nah, apa pentingnya bagi suatu kampus itu sendiri? Jelas menambah kepercayaan publik yang seperti yang saya bilang di awal tadi. Semasa SMA tadi loh. Nah, yang kedua menambah kredibilitas, dan yang ketiga menunjang perbaikan mutu seperti sarana prasarana dan kurikulum. Lalu bagi mahasiswa apa pentingnya? Jelas menunjang karir tadi. Nah, lalu yang kedua biasanya nih kampus yang memiliki akreditasi yang tinggi maupun baik dan lain sebagainya tuh mitra beasiswanya ini bisa lebih banyak dari kampus-kampus yang akreditasinya masih belum sebaik itu. Lalu yang ketiga, fasilitas yang didapatkan mahasiswa pasti lebih baik. Lalu apa pentingnya bagi perusahaan maupun instansi pemerintah? Akreditasi itu penting untuk mempermudah seleksi mereka dan juga jelas mempertambah kepercayaan mereka juga terhadap lulusan-lulusan tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa akreditasi itu memang sangatlah penting. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan atau menaikkan akreditasi itu? Singkatnya, akreditasi itu bisa diperoleh melalui penilaian instrumen-instrumen yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan BANPT, dan juga oleh Lembaga Akreditasi Mandiri atau biasa disebut dengan LAM. Instrumen-instrumen tadi disebut dengan IAPT dan juga IAPS, yaitu instrumen akreditasi perguruan tinggi dan juga instrumen akreditasi program studi. Jadi melalui instrumen-instrumen ini tadi, BANPT maupun LAM menentukan sejauh mana akreditasi dari suatu perguruan tinggi maupun program studi.
Setelah tahu secara singkat bagaimana cara kerja akreditasi, kita tinjau masalahnya. Menurut peraturan dari BAN PT, akreditasi bisa diperbarui oleh BAN PT dalam kurun waktu 5 tahun. Lama kan? Ya lama. Tapi dalam kurun waktu 5 tahun ini, pihak program studi maupun perguruan tinggi bisa mengajukan pembaruan, misal di tahun pertama maupun di tahun kedua. Ada tapinya lagi. Kalau misal hasil akreditasi kurang memuaskan bagi perguruan tinggi maupun program studi, mereka nggak bisa langsung mengajukan pembaruan lagi di tahun berikutnya. Perlu setidaknya 2 tahun setelahnya untuk mengajukan pembaruan lagi. Lama juga, ya memang. Nah, terus masalahnya di mana? Karena faktor pembaruan yang cenderung lama ini, muncullah fenomena yaitu kebut akreditasi. Yang dimana kalau dikulik nih, bisa berdampak buruk bagi kompetensi lulusan-lulusannya nanti. Kok bisa? Nah, mari kita beranjak ke pembahasan. Nah, setelah penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa hal penting dalam proses akreditasi itu adalah penilaian instrumen dari BAN PT maupun LAM. Nah, instrumen-instrumennya itu apa aja? Banyak banget, kalian bisa baca di website. Tapi yang saya pakai di sini biar kerucut nih, saya pakai instrumen program studi, yaitu IAPS atau Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0. IAPS ini telah mengalami penyempurnaan beberapa kali, dan kalau bahasa warnetnya nih, updatean terbaru di gamenya itu adalah 5.0 ini. Nah, setelah dibaca nih, IAPS 5.0 menurut saya pribadi ada salah satu instrumen yang bisa berdampak buruk bagi kompetensi mahasiswa setelah lulus nanti, yaitu instrumen efektivitas kinerja prodi. Nah, dalam instrumen tersebut dijelaskan banyak sekali aspek mengenai kelulusan mahasiswa dalam suatu program studi. Mulai dari kelulusan mahasiswa dalam kurun waktu 5 tahun, lalu mahasiswa yang molor itu ada berapa, lalu seberapa banyak mahasiswa yang bertahan dari maba sampai jadi abang-abang kampus, itu semua dihitung di situ. Nah, menggunakan metode matematika sederhana seperti pembagian, perkalian, kayak gitulah. Yang bisa disimpulkan bahwa mahasiswa itu sendiri merupakan aspek penilaian dalam akreditasi ini. Nah, disinilah letak kurangnya. Kebut akreditasi terjadi karena banyak instrumen yang bisa saja membebani secara administratif kepada dosen-dosen. Dampaknya, dosen-dosen tidak bisa mengajar dengan maksimal terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa memilih nih untuk menjadi biasa saja di kelas daripada menjadi luar biasa di dalam kelas. Mahasiswa bisa memilih untuk menjadi biasa saja karena tahu sebab akreditasi ini nilai mereka tidak akan jatuh jauh. Mahasiswa juga bisa memilih untuk tidak berdialektika dalam kelas karena tahu dosen-dosen tidak akan menanyakan banyak hal tentang mata kuliah mereka. Mahasiswa juga bisa memilih untuk tidak terlalu hirau terhadap nilai mereka karena tahu suatu saat mereka pasti akan lulus. Karena sistem akreditasi ini, nah kebiasaan-kebiasaan ini bisa berdampak buruk kepada kompetensi para mahasiswa di kemudian hari. Karena apa? Karena mereka tidak paham betul teori yang bisa mendukung pengetahuan mereka dalam praktik lapangan tadi. Seharusnya mahasiswa bisa menjadi luar biasa baik di kelas maupun di luar kelas. Yang pertama, tinjau ulang instrumen apapun yang berhubungan dengan mahasiswa, karena sejatinya akreditasi dan mahasiswa itu merupakan sebab akibat. Sebab akreditasi yang baik berakibat pada mahasiswa yang baik pula. Sebab akreditasi yang kurang baik berakibat pada mahasiswa yang kurang baik pula. Lalu yang kedua, tinjau ulang dan sesuaikan beban administratif apapun yang ditanggung oleh dosen. Bisa dengan mengadakan aplikasi yang lebih sistematif dan juga terhubung.
Sebagai seorang mahasiswa pun juga termasuk saya sendiri, dengan apa yang terjadi di kampus kita masing-masing dengan segala huru-haranya, bukan berarti kita hanya bisa menerima maupun mengkritik begitu saja. Kita bisa melakukan perubahan dengan hal-hal kecil dalam lingkup yang kecil pula. Let's say kita berdiskusi di dalam kelas maupun mendiskusikan hal yang saya sampaikan ini kepada dosen kalian yang lebih tahu akan beban administratif. So, dimanapun kalian berada, mari melakukan perubahan dari melangkah dengan hal kecil terlebih dahulu.